Halo everyone. Sebentar. Kayaknya ada yang kurang deh. Nah, gini kan baru pas. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nairul Isratartika Tirtalina. Saya berada di kelas MJ 231 mata kuliah Estetika Humanisme. Ayo tebak tema apa yang akan saya bawakan? Sebelum kalian menebak, aku mau ngasih lihat nih buku-buku yang aku punya. Kali aja mempermudah kalian dalam menebak. Nah, ini dia buku-bukunya. Nah, di sini kita ada yang judulnya Mindset, Manipulasi, Power, Psikologi, Manifestasi, The Emotional Power, The Psikologi Emosional, dan The Psychology of Money. Ya, segini yang aku koleksi. Gimana? Kalian sudah bisa menebak belum? Apa? Emotional intelligence. Yaps. Itu yang akan saya bawakan kali ini. Apa sih yang dimaksud emotional intelligence itu? Emotional intelligence sendiri itu terdiri dari 4 pilar. Yang pertama adalah self-awareness, atau seberapa kita tahu tentang diri kita sendiri. Atau bisa dibilang kalau dari bahasa kita ya, yaitu tahu diri. Yang kedua adalah self-regulation, atau manage diri kita menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah social awareness. Bagaimana kita bisa tahu dunia sosial itu seperti apa. Dan yang keempat adalah relation management, atau bagaimana cara kita memanage atau mengelola hubungan yang baik dengan orang lain. Kenapa sih emotional intelligence ini menjadi salah satu core yang juga aku masukkan ke dalam seluruh aspek hidupku, sampai dengan servis-servis yang aku berikan. Karena isu perceraian yang sering terjadi itu adalah pertengkaran. Kenapa orang bertengkar? Biasanya, misal istrinya, dia minta untuk dipahami, minta didengerin, dan segala macam. Jadi dia meluapkan emosinya, terus cowok atau suaminya merasa ketika istrinya lagi emosi, dia ke-trigger juga, dan akhirnya dia emosi balik. Dan akhirnya berantem nih, bertengkar, terus bertengkar. Ini akhirnya mereka tidak mencari solusi, tapi lebih kesalah-salahan, tunjuk-tunjukkan, menyudutkan satu sama lain, dan akhirnya ini yang membuat relation retak gitu. Bukan hanya di rumah tangga ya, tapi di kantor juga seperti itu. Let's say nih, ketika bos marah-marah dan dia tidak bisa menahan emosinya, akhirnya emosinya itu ketransfer ke anak buahnya. Dan anak buahnya moodnya menjadi jelek, ke rumah juga moodnya jadi jelek. Jadi, yang namanya mood atau emosi negatif yang nggak bisa dibendung oleh diri sendiri ini, pada akhirnya akan menular kemana-mana. Nah, sekarang kita masuk ke bagian bagaimana sih cara meningkatkan emotional intelligence atau EQ. Banyak orang berpikir kalau kesuksesan itu cuma soal IQ, padahal skill ngatur emosi dan hubungan sosial itu jauh lebih penting. Bahkan, yang lebih sering menentukan kesuksesan itu dari skill emosional atau hubungan sosial. Nah, kita kembali ke cara meningkatkan EQ atau emotional intelligence. Yang pertama adalah self-awareness. Meningkatkan self-awareness. Kalian harus banget mempunyai kesadaran diri untuk mengetahui emosi kalian. Apa yang lagi aku rasain, kenapa aku ngerasain itu, apa penyebabnya, semacam kayak gitulah. Yang kedua adalah self-regulation. Regulasi di sini kita membahas soal emosi ya. Misal nih, kalian lagi marah, kalian harus tenang dulu, tarik napas, tahan, dan sabar dulu. Atau simpelnya coba aja pikir perspektif mereka itu simpelnya kayak gimana. Kenapa sih mereka jadi langsung menyerang kita? Biasanya yang langsung kayak gitu cenderung lebih cepat meledak-ledak. Itu biasanya adalah ego. Nah, yang ketiga adalah mengembangkan empati. Mengembangkan empati ini bisa dimulai dari mengerti perspektif mereka. Coba mendengarkan mereka tanpa menyela,
Coba pikirin benar-benar alasan mereka apa dan poin-poinnya apa aja, dan amati bahasa tubuh mereka. Kalau menurut aku, mengembangkan empati itu bisa dimulai dengan active listening. Tentunya nggak ada yang instan ya di sini. Kalian harus sabar dan harus melatih dari awal. Coba aja yang kecil dulu, seperti self refleksi everyday, dan jangan lupa meminta feedback kepada teman atau kerabat kalian. Kayak, menurut lu gue udah mending belum sih mengelola emosi ini? Menurut lu gue udah lebih mindful belum sih? Kayak gitu. Nah, di sini aku mau nunjukin isi yang ada di salah satu buku yang aku punya, yaitu jenis kecerdasan yang berbeda. Salah satu aspek kecerdasan yang sering dibahas tetapi jarang digali secara mendalam adalah peran emosi. Banyak pandangan tentang kecerdasan, termasuk teori kecerdasan majemuk, cenderung fokus pada aspek kognitif seperti memahami motivasi, kebiasaan kerja, atau penerapan wawasan. Namun, emosi seringkali tidak dijelajahi secara utuh, meskipun berperan besar dalam kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun dalam hubungan sosial. Pendekatan ini sebagai dipengaruhi oleh sejarah psikologi. Di pertengahan abad ke-20, psikologi akademis didominasi oleh behaviorisme, yang harus mempelajari perilaku yang bisa diamati secara langsung. Emosi dianggap tidak bisa diukur secara ilmiah sehingga sering diabaikan. Pada 1960-an, revolusi kognitif mengalihkan fokus psikologi ke pemrosesan informasi dan kecerdasan. Tetapi, emosi masih dianggap sebagai penghalang bagi logika. Pandangan ini mirip dengan karakter Spock dalam Star Trek, yang melambangkan pikiran logis tanpa perasaan. Sekian dari pembahasan kita soal emotional intelligence ini. Saya Nairul Istratartila Tirtalina, pamit undur diri. Bye.